Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Meilawati. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk mengisi rencana aksi yang akan kita buat di bulan Januari. Untuk langkah pertama kita lihat terlebih dahulu di sini ada FKP yang sudah kita buat di 1 Januari 2024 sampai 31 periodenya. Kemudian di sini statusnya persetujuan. Apabila status Bapak Ibu di dalam SKP-nya masih draft, Bapak Ibu bisa minta kepada kepala sekolah untuk menyetujui dan mengapprove sehingga akan berubah statusnya dari draft menjadi persetujuan. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke dalam penilaian, kita klik penilaian, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ada bulan Januari, 1 Januari 2024 sampai 31 Januari. Batas terakhir adalah 25 Januari 2024. Batas untuk 25 Januari ini adalah termasuk untuk mengisi bukti dukung yang Bapak harus upload di dalam di dalam bukti dukung yang ada di dalam SKP Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu memasukkan melebihi dari tanggal 25, itu tidak akan bisa lagi untuk terekam atau bisa lagi diupload bukti dukungnya. Jadi batasnya hanya terakhir 25 Januari. Baik Bapak Ibu, kita klik di sini yang berwarna merah, rencana aksi. Pada rencana aksi ini, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ada RHK ya yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya ada beberapa RHK nih, kurang lebih ada 9 termasuk tambahan. Ya, di sini juga saya sudah membuat sebelumnya, tetapi ada satu nih yang saya kosongkan untuk contoh. Nah, sebelum kita lanjut ke rencana aksi, Bapak Ibu, kita flashback sedikit ke belakang ya. Pada saat awal kita membuat RHK di tahun 2024 atau SKP di 2004 dan memilih RHK apa saja yang kita masukkan, kita memiliki panduan di Excel seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih Bapak Ibu ya, Excel yang sudah kita buat bareng-bareng ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan di sini terakhir ada mapping. Mapping ini fungsinya untuk mempermudah kita memasukkan rencana aksi setiap bulannya. Ya, jadi di sini ada laporan perencanaan, kemudian dokumen pelaksanaan, ada dokumen penilaian. Nah, di sini lengkap. Nah, untuk saya ya, saya mengampu mapel PJOK, saya memasukkan RHK, menarik RHK saya di bulan Januari itu ada laporan perencanaan, kemudian ada dokumen pelaksanaan, kemudian ada dokumen pengembangan keprofesian berkelanjutan karena kita kemarin di awal tahun ada yang namanya IHT. Kemudian yang berikutnya saya memasukkan juga dokumen sebagai anggota PGRI. Nah, kembali lagi Bapak Ibu kita ke sini. Nah, setelah ini kita akan mulai memasukkan tambah di rencana aksi. Ya, ini Bapak Ibu kita buat tambah rencana aksi. Nah, kita bisa memasukkan dengan menuliskan melaksanakan perencanaan program semester genap. Targetnya adalah 1 laporan. 1. Oke, di sini ada 1 laporan. Oke. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini kenapa kita membuatnya 1 laporan ya. Karena kita hanya memasukkan 1 kegiatan saja ya. Jadi 1 program saja karena kita masuknya program semester genap, jadi kita dianggapnya adalah masukkan 1 laporan. Untuk perhatian, bahan perhatian juga Bapak Ibu, di sini satuannya ada laporan, menyamakan yang ada di sebelah sini. Jadi sama-sama di sini ada laporan dan di sini juga laporan. Apabila di sini dokumen, upayakan di sini juga sama, 1 dokumen. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, ini kita sudah
memiliki rencana aksi ya. Ada 1 rencana aksi 1, 2, kemudian 3 dan 4. Langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke SKP. Kemudian kita masuk ke dalam penilaian. Nah, kalau tadi kita sudah memasukkan di rencana aksi yang tombol berwarna merah, kemudian kita mengisi dengan bukti dukung yang tombolnya berwarna biru. Oke. Baik, kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada tombol yang berwarna hijau. Kalau tadi kita memilih di rencana aksinya itu ada laporan program pembelajaran, pasti akan muncul tombol berwarna hijau seperti ini. Nah, ini sama. Ya, proses pembelajaran saya sudah isi Bapak Ibu ya. Nah, apabila kita tadi tidak memilih nih dokumen penilaian, kemudian laporan, ada di sini membimbing siswa, kemudian mengawas, ini tidak akan muncul Bapak Ibu karena tidak akan tertarik ya, karena tidak kita masukkan tadi di dalam rencana aksi kita. Baik, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyematkan atau memasukkan bukti dukung. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam tambah. Nama bukti dukungnya adalah laporan perencanaan program semester genap ya. Kita ketik sendiri ya Bapak Ibu. Nah, untuk bukti dukungnya ya, di sini saya sudah membuat di dalam drive saya e-kinerja tahun 2024. Jadi juga saya sudah merapihkan sesuai dengan RHK yang ada. Ada perangkat pembelajaran, proses belajar mengajar, penilaian dan evaluasi, hasil evaluasi dan sampai anggota profesi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat perangkat pembelajarannya. Alhamdulillah saya sudah memasukkan perangkat pembelajaran kelas 10, kelas 11. Di sini kita juga sudah melihat ada prota prosem di dalamnya karena saya sudah membuat juga semester genap di dalamnya. Nah, berikutnya untuk memudahkan kita tinggal klik kanan, kemudian bagikan, terus kemudian kita klik dulu, kita pastikan aksesnya sudah berubah menjadi umum. Siapa saja yang memiliki akses. Kemudian salin link, selesai. Ya, kita kembali lagi Bapak Ibu ke dalam kinerja kita. Kita sematkan ya Ctrl V atau faster. Kemudian oke. Selesai. Ya, jadi sudah jadi nih Bapak Ibu. Sudah ada satu laporan. Kemudian kalau di sini 2 laporan ini karena dalam 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan kita membuatnya per bulan. Sekarang kita membuatnya per bulan. Kemudian edit realisasinya. Kalau tadi satu laporan atau satu dokumen berarti kita sesuaikan saja. Tadi satu laporan kita klik ya satu laporan. Sumber data, bukti dukung teridentifikasi. Oke. Ya, baik. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke kualitas. Di sini kualitas kita tunjukkan dengan persentase. Laporan perencanaan program semester genap kita ketik saja karena saya sudah ada, tinggal disematkan, masih ada nih. Kita Ctrl V lagi, oke. Selesai. Untuk editnya kita masukkan realisasinya bukan satu laporan, 95%. Kemudian sumber datanya bukti dukung teridentifikasi. Oke, sudah. Untuk kuantitas dan kualitas sudah. Terakhir adalah waktu. Bukti dukungnya adalah laporan perencanaan program semester genap. Tinggal Ctrl V. Oke. Oke. Bapak Ibu ada sedikit perbedaan. Realisasinya kita isi 1 bulan ya, karena hanya 1 bulan saja yang akan kita isi. Perbedaannya di sumber datanya. Sumber datanya kita sesuaikan dengan kata ketepatan waktu. Ya, oke, sumber datanya. Jadi di sini nanti akan terbaca 1 bulan berdasarkan ketepatan waktu. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah membuat kurang lebihnya sudah ada 4 RHK yang saya sudah berikan bukti dukung juga, ditandai dengan berubah menjadi warna biru ya Bapak Ibu ya. Baik,
Langkah yang terakhir ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke SKP, kemudian masuk kembali ke penilaian. Setelah masuk ke penilaian, kita masuk ke feedback perilaku. Feedback perilaku ini kita kembali lagi memberikan feedback perilaku kepada rekan kerja. Nah, di sini saya akan coba memilih salah satu rekan kerja saya. Nah, untuk perilaku kerja ini Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja, jadi tidak mesti semuanya. Kemudian di sini ada beberapa perilaku kerja. Ya, di sini ada tombol hijau, klik tambah. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu berikan kata yang untuk memotivasi ya, bisa kata bagus, semangat, terus berusaha dan lain sebagainya ya. Saya di sini ada contoh yang sudah pernah saya pakai yaitu bagus. Ya, jadi saya tinggal klik saja, dilanjut yang kedua sama bagus. Misalnya mau keren juga nggak apa-apa nih, coba di sini kompeten, meningkatkan kompetensi diri. Nah, coba saya kasih kata keren ya, keren. Kemudian saya berikan emoji jempol yang menghadap ke atas. Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Mohon sekiranya tidak memberikan jempol yang menghadap ke bawah ya Bapak Ibu, karena nanti akan memberikan ekspektasi yang tidak sesuai ekspektasi ya nanti penilaiannya, jadi nanti diharapkan untuk merubahnya lagi. Jadi sebaiknya langsung saja eh, diberikan emoji jempol yang menghadap ke atas. Dan jumlah jempol ini tidak akan mempengaruhi ya Bapak Ibu, jadi satu saja saya rasa cukup. Oke, saya isi di sini keren kali ya. Keren, baik, sudah ada, sudah terekam. Oke, di sini adaptif, menyesuaikan diri, terus coba saya kasih terus semangat. Oke, saya kasih emoji jempol lagi. Oke. Jadi bisa ya Bapak Ibu dengan menggunakan kata-kata yang memotivasi. Berikutnya adalah saya kasih keren lagi. Oke. Baik. Dengan selesainya pemberian feedback kepada rekan sejawat, artinya selesai juga Bapak Ibu menyelesaikan penilaian kinerja Bapak Ibu di bulan Januari. Demikian tutorial singkat dari saya, semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.